Mungkin pada waktu itu AHY nggak ingat, atau mungkin pura-pura lupa karena waktu itu dia sedang sibuk bekerja atau mengabdi kepada negara sebagai anggota TNI pada waktu itu ketika bapaknya menjadi presiden. Itu yang terjadi. Nah sekarang di depan ribuan kader PKS, dia kemudian berkoar-koar mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Itu sudah terjadi di era bapaknya. Ini membuka aib bapaknya sendiri di depan ribuan PKS, ribuan orang PKS. Durhaka, Gus. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Dimas. Info kali ini datangnya dari AHY yang membuka aib SBY di depan kader PKS. Gak bahaya, ta? Ini kategori anak durhaka, Gus. Kemarin, Milad PKS yang ke-21 diselenggarakan di Jakarta. AHY datang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, berpidato dengan sangat berapi-api. Yang pertama yang ingin saya soroti adalah pidatonya ketika dia mengatakan penegakan hukum di Indonesia ini sekarang lagi bermasalah. Penegakan hukum ini dia bilang, tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Ketika PKS, Nasdem, dan Demokrat mengkritik pemerintah, dikatakan sebagai musuh, kemudian berusaha untuk dikriminalisasi. Nah, ketika ada kawan yang kemudian melakukan perbuatan kriminal, ini katanya berusaha untuk diselamatkan. Nah, dia bilang menggunakan istilah asing, ketika ada lawan yang kemudian mencoba untuk dikriminalisasi, ketika dia berlawanan kemudian dikriminalisasi, dia bilang ini adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Ketika ada lawan yang berbuat kriminal kemudian diselamatkan, dia mengatakan ini adalah obstruction of justice. Dan itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Benar, tapi telat. Itu udah terjadi di era Bapak lu. Kita semua justru pasti ingat, masih ingat apa yang dilakukan oleh SBY yang berkaitan dengan obstruction of justice dan juga abuse of power. Ketika SBY membentuk KPK, lembaga independen untuk memberantas korupsi, kemudian Antasari Azhar menjadi ketuanya. Apa yang diharapkan oleh SBY waktu itu? Seolah-olah dia memilih seorang yang benar-benar kompeten seperti Antasari Azhar untuk memberantas korupsi. Dan itu benar-benar dilakukan oleh Antasari Azhar. Terbukti apa? Aulia Pohan yang merupakan besan SBY, ayah dari Anissa Pohan, istri AHY. Kemudian terbukti melakukan korupsi, ditangkap oleh KPK. Antasari Azhar nggak peduli itu mau besan presiden, itu mau mertuanya AHY, dia nggak peduli. Dia melakukan korupsi, kemudian oleh Antasari ditindak. Ini salah. Mungkin SBY keliru memilih seorang Antasari Azhar. Mungkin dengan harapan, kalau misalkan nanti terjadi sesuatu korupsi yang menyangkut keluarganya, bisa dipengaruhi, bisa diintimidasi, bisa dilebih-lebih. Tapi ternyata itu nggak bisa. SBY melakukan abuse of power. Dia kemudian menyuruh Haritanu Sudibyo untuk membujuk Antasari Azhar agar tidak memproses Aulia Pohan, besannya, supaya tidak ditangkap KPK dan tidak diproses hukum. Tapi Antasari Azhar tidak mau melakukan itu, dia tetap memproses hukum ini. Dan kemudian apa yang terjadi? SBY melakukan obstruction of justice. Dia mengkriminalisasi Antasari Azhar dengan kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada dia, kepada seorang kepala BUMN, salah satu direktur BUMN, padahal itu semuanya adalah rekayasa. Bahkan saksi utama, saksi kunci yang katanya dibuat rebutan, salah seorang KD bernama Rani, sampai sekarang juga nggak ada. Wujudnya orangnya nggak ada. Kemana? Dia tidak pernah bersaksi, mungkin sudah hilang atau bagaimana. Itu yang terjadi di era SBY. Mungkin pada waktu itu AHY
nggak ingat. Atau mungkin pura-pura lupa karena waktu itu dia sedang sibuk bekerja atau mengabdi kepada negara sebagai anggota TNI pada waktu itu ketika bapaknya menjadi presiden. Itu yang terjadi. Nah sekarang di depan ribuan kader PKS, dia kemudian berkoar-koar mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Itu sudah terjadi di era bapaknya. Ini membuka aib bapaknya sendiri di depan ribuan PKS, ribuan orang PKS. Durhaka, Gus. Itu yang terjadi. Itu baru kasus Antasari Ashar. Kemudian bagaimana dengan kasus Hambalang? Bagaimana seorang Anas Urbaningrum kemudian dikriminalisasi oleh SBY? Itu yang terjadi. Lalu bagaimana ketika bandar narkoba asal Australia bernama Corby yang kemudian diberi remisi bebas oleh SBY? Apa? Apa itu bukan abuse of power? Itu sudah terjadi di Indonesia. Jadi kalau kamu mengatakan itu sekarang, seolah-olah itu menggiring kita semua kepada kasus yang menimpa Joni Plate, kasus korupsi Tower BTS dari Kementerian Kominfo. Itu seolah-olah kan digiring ke sana. Padahal sebetulnya yang justru melakukan itu adalah bapaknya sendiri. Itu yang kemudian membuat kita semua menjadi lebih baik kita tertawakan aja. Lalu kemudian, pidato dia yang kedua ini menyoroti yang selalu diulang-ulang, selalu dibicarakan di setiap kesempatan, bahwa negara kita sekarang tidak baik-baik saja. Masyarakat sekarang lagi susah, Indonesia lagi terpuruk, harga bahan pokok naik, kemudian pupuk naik, masyarakat daya belinya menurun. Hello, apa kabar dengan tiket konser Coldplay? Kalau misalkan daya beli masyarakat menurun, kita lihat tiket konser Coldplay yang dijual dari harga 1 juta sampai dengan 13 juta, bahkan sudah bisa ada di level 13 juta, 15 juta, 20 juta bahkan. Dalam 10 menit sold out. Apakah itu kemudian dibilang daya beli masyarakat menurun? Dan saya yakin juga kayaknya mungkin SBY juga, AHY juga ikut beli. Ikut war tiket kayaknya. Bisa jadi kan, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti bulan November, ada nggak kelihatan AY di sana, atau mungkin Anissa. Kita tahu bagaimana istrinya suka flexing hobinya yang party-party, kemudian flexing tas-tas mewah, branded, dan lain sebagainya. Kalau selalu dibilang masyarakat lagi susah, itu selalu jualan yang dilakukan oleh AHY dimanapun kesempatan, itu yang dilakukan seolah-olah bahwa kepemimpinan sekarang ini nggak berhasil mensejahterakan rakyatnya. Padahal kalau kita flashback ke masa bapaknya dulu di pemerintahan SBY, masyarakat ini justru malah lebih susah. BBM mahal, kemudian dimanjakan dengan bansos, bantuan langsung tunai, BLT. Itu yang terjadi. Ketika kemudian BBM naik, masyarakat menjerit. BBM sudah mahal, susah didapetin. Itu yang terjadi. Nah sekarang kalau misalkan setiap saat AHY ini kemudian bicara tentang pengentasan kemiskinan, masyarakat lagi susah dan lain sebagainya, itu jualan yang selalu dia sampaikan. Harusnya kamu berterima kasih kepada Anies. Calon presiden dari Koalisi Perubahan. Kenapa? Salah satu indikator negara ini miskin atau masyarakat ini susah, itu ketika masyarakat yang ada di ibu kota, itu kemiskinannya meningkat. Dan itu terjadi di era Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan di akhir masa jabatannya, kira-kira bulan September, kan bulan Oktober ini lengser. Di bulan September, tingkat kemiskinan masyarakat DKI ini naik sekitar 4%. Angka putus sekolah juga naik, bahkan sanitasi buruk, banyak masyarakat yang buang air di kali, tidak punya jamban. Dan kurang dari setengah masyarakat DKI ini nggak punya rumah. Mereka kontrak, mereka tinggal di rumah kardus dan lain sebagainya, tinggal di rumah susun, tinggal di tanah yang bukan milik mereka. Itu yang terjadi. Jadi harusnya
Agus ini harus berterima kasih kepada Anies. Karena apa? Karena itu semua yang dilakukan Anies, akhirnya dia bisa jual kemiskinan masyarakat Indonesia. Terima kasih dong pada Anies. Ini atas jasa-jasanya Anies. Itu yang terjadi. Dan kalau misalkan dulu Anies ini sukses, kemudian bisa mensejahterakan rakyat Jakarta terutama, kamu nggak akan punya jualan untuk masyarakat, kemiskinan masyarakat, nggak akan punya. Jadi ini yang sepertinya memang sudah cocok. Anies ini kemudian tidak mensejahterakan masyarakatnya, tujuannya supaya apa? Supaya bisa jadi bahan jualan AHY. Klop kan? Makanya mending disandingkan aja Anies AHY jadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan. Dan otomatis nanti pasti bakal nyungsep. Kalau misalkan kemarin di PKS, acara milad PKS, AHY kemudian berpidato, Anies juga berpidato, JK juga berpidato. Nah, untuk masalah pidato Anies kita bahas besok ya. Dan kita lihat Anies ini kemudian berpantun. Dia mengatakan bahwa pantunnya begini, Habib Salim pergi ke Koja, tidak lupa memberi pepaya. 2023 kita bekerja, 2024 kita berjaya katanya. Kemudian diberi tepuk tangan oleh seluruh hadirin yang hadir. Kemudian di sana ada JK Yusuf Kala, kemudian ada Presiden PKS, Ketua Dewan Syuro PKS, kemudian ada Wakil Ketua Nasdem yakni Ahmad Ali. Kemudian semuanya bersorak. Nah, ini saya kepingin membalas pantunnya yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Khusus untuk pidatonya Anies Baswedan kita bahas besok ya. Sekarang kita balas pantunnya dulu. Saya punya pantun begini. Agus jalan-jalan ke Koja, pulang-pulang bau asap. Tahun 2023 kalian bekerja, tahun 2024 Koalisi Perubahan nyungsep. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Koalisi Perubahan yang OTW nyungsep. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.